Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut perkembangan globalisasi. Ada 3 fase ya. Seiring dengan perkembangan zaman, proses globalisasi makin cepat dan meluas, memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Fase yang pertama yaitu pra-modern. Terjadi melalui perdagangan jalur sutra atau jalur perdagangan internasional. Yang kedua, fase modern awal. Melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Yang ketiga, fase modern, yaitu melalui jalur perdagangan teknologi dan kerjasama antar negara. Bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 6 bidang kehidupan globalisasi. Yang pertama, bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, peningkatan investasi asing, kerjasama di bidang ekonomi antar negara meningkat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah, terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dan EFTA. Perhatikan gambar di samping. Itu merupakan gambar-gambar yang terjadi dalam bidang globalisasi ekonomi. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Munculnya gawai canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Globalisasi bidang IPTEK ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan. Sekarang guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Yang keempat, globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Remaja makin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya populer seperti
K-pop, dan J-pop. Mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Untuk mengetahui globalisasi bidang budaya secara lebih lanjut, kalian bisa salin link YouTube berikut, atau kalian juga bisa klik langsung linknya di description box. Yang kelima, globalisasi bidang politik. Bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Investasi asing meningkat, campur tangan politik luar negeri mampu memengaruhi dinamika politik dalam negeri. Yang keenam, globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi darat, laut, dan udara. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Perhatikan gambar di samping, itu adalah alat transportasi, yaitu Shinkansen atau kereta api cepat. Itu salah satu contoh globalisasi bidang transportasi. Berikutnya, dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, komunikasi makin cepat dan mudah. 4. Modernisasi. 5. Terjadi pertukaran budaya. 6. Perekonomian negara meningkat. 7. Integrasi sosial. 8. Peningkatan kesejahteraan. 9. Budaya lokal dikenal dunia. 10. Peningkatan etos kerja masyarakat. Dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, westernisasi. Yang ketiga, demoralisasi. Keempat, kerusakan lingkungan. Kelima, konsumerisme. Keenam, kenakalan remaja. Ketujuh, ketimpangan kebudayaan atau cultural lags. 8, kriminalitas. 9, guncangan kebudayaan atau culture shock. Dan 10, individualisme. Berikut upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Pertama, kita harus selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. 2. Mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. 3. Menggunakan produk-produk lokal. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. 5. Melestarikan budaya asli atau lokal. Berikut ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi bidang transportasi, yaitu dengan cara memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu,
menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Kedua, upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Pertama, menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Dua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Tiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Empat, mendorong pengusaha lokal berkompetensi secara sehat. Lima, mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Tiga, upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Pertama, memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi. Empat, memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu. Empat, upaya menghadapi globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pertama, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Kedua, mengikuti perkembangan IPTEK. Tiga, mengikuti kompetisi dalam kemajuan IPTEK. Empat, mengedepankan orientasi pada masa depan. Nah, di sini ada beberapa sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, memperkuat jati diri bangsa. Keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, silakan kalian cek di Google Classroom atau di WA Group kelas IPS kelas 9. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.